Hai teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 13 yaitu Dynamic Routing AGRE. Nah, kemarin kan saya sudah membuat topologi seperti ini. Berarti kita mengkonfigurasi routingnya itu satu persatu. Nah, misalkan di sini saya akan menambahkan router. Satu router. Nah, di sini itu kan router baru. Kalau misalnya saya mau menambahkan router baru, maka saya juga harus mengkonfigurasikan satu persatu di router-router yang lama. Nah, kalau menggunakan yang dynamic routing, kita tidak perlu mengkonfigurasi di satu persatu router. Kita cukup konfigurasi saja di router yang barunya. Dan misalnya kalau ini tuh disambungkan ke router 3 ya teman-teman, di sini, maka router 3 juga akan dikonfigurasikan. Nah, jadi kita tidak perlu router repot untuk mengkonfigurasi satu persatu routernya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya ya, kira-kira ya seperti ini topologinya. Jadi, untuk router 1 itu menuju ke router 2 melalui intervensi yang 10 yang gig 0/1. Lalu IP-nya 10.1. Kalau yang router 2 itu IP-nya 10.2. Terus untuk router 1 menuju ke PC 1 melalui interface gig 0/1 dengan IP 10.1. Kalau yang router 2 menuju PC 2 itu melalui gig 0/1 lalu dengan IP 20.1. Nah, untuk PC 1 IP-nya yang ini dan yang PC 2 IP-nya itu. Nah, saya akan konfigurasikan dulu di router satunya ya, teman-teman. Lalu masuk ke ini masuk ke interface gig/0. Nah, terus teman-teman ketikkan IP address 10.10.10.1 lalu 255.255.255.0 lalu enter. Nah, terus teman-teman ketikkan no shutdown, terus teman-teman exit, terus kita masuk ke interface yang fix. Lalu enter, lalu no shutdown. Nah, terus kita konfigurasikan juga di router 2 nya. Lalu enter, lalu no shutdown. Nah, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Terus kita pasang IP pada PC-nya. Ini keluar, lalu do show IP root 9 do show IP root. Nah, di sini kan ada check connection. Nah, IP yang 10.0 dan 1 dan yang IP ini tuh akan kita promosikan. Nah, ini kita copy terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kan sudah saya copy. Lalu terus kita tambahkan not. Misalnya gig 0/0 lalu gig 0/1. Kita buka lagi yang ini ya teman-teman. Nah, kita lihat juga IP root di router 2 nya ya teman-teman.
do show IP root. Nah, ini yang ini kita copy. Lalu kita taruh di node. Yang ini ya teman-teman. Saya akan rapikan dulu. Nah, untuk konsepnya itu berarti router 1 akan melakukan advanced collection network atau promosi ke router 2. Nah, berarti nanti kita hanya akan konfigurasi di router 1 saja. Nantinya secara otomatis di router 2 itu akan menambahkan jalurnya. Nah, misalkan dari PC 1 ke PC 2, router 2 kan sudah punya yang 10.0, tapi belum punya yang 10.0. Yang ini 192.168.10. Berarti nanti si router 1 akan mempromosikan IP yang ini, lalu nanti router 2 secara otomatis akan menambahkan jalur yang ini. Nah, terus sebaliknya juga, nanti si router 2 akan mempromosikan IP yang 20.0 karena kan kalau yang 10.0 itu sudah sama-sama punya. Terus nanti jalur 1 akan menambahkan jalur yang 20.0, maka nanti P1 dan P2 itu bisa saling berkomunikasi. Nah, di dynamic routing sendiri itu ada beberapa protokol, yaitu yang pertama ada, sebentar saya tambahkan note ya teman-teman. Ada RP, terus ada IGRP, terus ada OS PT, lalu ada BGP. Nah, untuk ini IRP ya teman-teman. Nah, untuk IRP itu jarang digunakan. Ini juga kurang saya maaf teman-teman. Nah, kalau yang ini itu digunakan ketika router Cisco bertemu dengan router Cisco. Lalu OSPF itu OPF ya teman-teman, bukan PT. Open Standard. Jadi digunakan ketika router Cisco bertemu selain router Cisco. Terus kalau BGP itu Open Standard. Nah, di sini itu kalau mempelajari EIGRF dulu, jadi untuk konfigurasinya akan saya lakukan metode yang dynamic routing EIGRP. Nah, teman-teman bisa buka router 1. Ini keluar ya teman-teman. Lalu teman-teman ketikkan router EIGRP, terus itu yang tanda tanya. Nah, di sini itu ada 1 sampai 6553. Sebentar. Ada 1 sampai 65536. Untuk automasi kita akan pelajari di PGP. Nah, di sini itu kita bisa milih angkanya. Misalnya di sini saya akan pakai 10. Lalu ketikkan do show IP EIGRP. Ini kurang NGH core. Oh ya, jadi teman-teman tambahkan dulu networknya. Lalu teman-teman tambahkan network yang 192.168.10.0. Nah, di router 2 teman-teman bisa masuk ke router 2. Lalu ketikkan root
Nah, untuk angkanya itu harus sama ya teman-teman. Terus benar, teman-teman bisa ketikkan root. Nah, angkanya itu harus sama ya teman-teman. Nah, untuk networknya itu berarti network yang 10.2. Nah, teman-teman coba ketikkan do show IP AG RP. Next. Ya teman-teman, nanti keluarnya hasilnya seperti ini ya teman-teman, yaitu 10.10.1. Nah, maksud dari network ini adalah tetangga. Nah, IP tetangga dari 10.2 kan 10.1. Nah, secara otomatis IP networknya itu akan terdaftar. Terus coba teman-teman ketikkan network yang 192.168.20.0. Nah, coba kita lihat di router satunya. Show IP AGHRP. Maaf teman-teman, di sini tidak usah kasih H ya teman-teman. Nah, di sini juga networknya sudah ada ya teman-teman, secara otomatis. Terus di bagian teman-teman bisa ketikkan dulu show IP root. Nah, di sini kan ada D. D itu bukan dynamic tapi D itu ERP untuk melihat kodenya. Teman di sini. Nah, di sini kan D itu, jadi untuk IP yang ini yang 20.0 merupakan IP yang ERP. Terus yang kita coba ping atau kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, untuk awal-awal biasanya kalian akan gagal. Lalu kita akan coba. Oke. Nah, itu sudah sukses ya teman-teman, sudah berhasil. Nah, sekarang seperti pada materi sebelumnya, di sini saya akan konfigurasi untuk 3 router. Nah, di sini untuk topologinya kira-kira seperti ini dan juga sudah ada IP interface-nya di masing-masing interface. Nah, di sini akan saya konfigurasikan dulu IP-nya masing-masing interface di router. Lalu ketikkan nah, lalu ketikkan no shutdown. Nah, lalu ketikkan nah, terus kita masuk keluar dan masuk lagi ke yang interface satunya. Nah, ini sudah hijau semua ya teman-teman. Ini. Terus kita akan pasang IP di PC-nya. Lalu gateway-nya nah, kalau di satu routing itu kita konfigurasinya itu satu persatu, berarti di router 2 konfigurasi dan di router 1 juga konfigurasinya. Tetapi kalau di dynamic routing kita hanya melakukan 2 konfigurasi saja, yaitu di routing yang baru dan di routing yang terhubung dengan router barunya. Jadi kita perlu konfigurasi di router 2 dan juga router 3 saja. Nah, kita akan coba buka router 3-nya. Di sini kita exit saja. Lalu ketikkan root AGRP 10. Nah, lalu networknya 20.30.30.0. Lalu netnya 192.168.8.30.0. Nah, berarti kita mempromosikan yang ini dan juga yang ini ya teman-teman. Nah, terus kita coba masuk ke router 2-nya.
Nah, kita cek. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman 30 IP dari router 3-nya yang 30.0. Berarti yang ke gig 0/1 terus kita coba kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini awalnya akan failed ya teman-teman. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Terus kita akan coba. Nah, secara otomatis juga di router 1 itu sudah ada router 3-nya. Nah, sekarang kita coba kirim paket dari router 1 dari PC 1 ke PC 3. Sebentar, ini akan kita hapus. Coba. Nah, ini hasilnya, maka akan sukses ya teman-teman mengikuti router 2 dan router 3-nya karena kan sudah ada IP yang ini, sudah ada network ini. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini untuk topologinya. Jadi nanti di switch itu akan ada dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. VLAN itu milik PC 4 dan VLAN 20 itu milik PC 5. Nah di sini saya akan konfigurasikan dulu untuk VLAN-nya. Teman-teman bisa masuk ke switch-nya. Nah lalu teman-teman ketikkan VLAN 10, VLAN 20, lalu keluar. Nah terus saya akan memasukkan interface di dalam VLAN-nya. Dan nanti PC 4 itu terhubung melalui FA02 ya teman-teman. Kan harusnya di sini tambahkan VLAN. Nah, lalu keluar, lalu interface. Nah, teman-teman bisa ketikkan to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya dan juga sudah ada interface-nya. Nah, sekarang saya akan terangkan dulu di switch-nya. Interface FA01, teman-teman bisa masuk ke lalu mode T. Nah, terus masuk ke router 3. Lalu ketikkan IP address. Nah, IP ini berarti 30.1 ya teman-teman. Lalu no shutdown. Nah, coba teman-teman lihat di sini sudah hijau ya teman-teman. Kita baru konfigurasikan untuk IP-nya. Lalu ketikkan encapsulation IP 10. Lalu ketikkan IP address. Atau 92.168.1.255.255.255.0. Lalu keluar. Lalu masuk lagi ke yang /2. Lalu ketikkan salah, harusnya 20. Nah, terus teman-teman masukkan IP-nya, yaitu di sini kan 50 berarti. Lalu keluar. Nah, sekarang kita akan pasang IP-nya di PC 4. Lalu di PC 4 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba kirim paket PC 4 ke PC 5. Nah, ini hasilnya akan failed. Kita akan coba lagi. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Terus kita coba dari PC 4
3 ke PC 4. Nah ini juga sukses ya teman-teman. Terus ini kita akan neo. Nah ini juga sukses ya teman-teman. Tetapi biasanya dari PC 1 ke PC 4 dan 5 itu, juga PC 2 ke 4, 5 itu belum bisa karena kita belum mengkonfigurasi dynamic routingnya. Nah untuk konfigurasinya kalian bisa masuk ke router 3, lalu teman-teman ketikkan root lalu network yaitu 192.168.40.0 lalu .50.0 lalu 30.30.0 lalu kita ketikkan do show IP root. Nah, di sini ada yang 40 ya teman-teman, 40.10 dan 40.1, dan juga ada yang 50.0. Sekarang kita coba lihat di router 1, show IP root. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman yang 40.0-nya dan 50.0. Coba kita cek di yang router 2. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman yang 40.0 dan 50.0. Nah, coba kita kirim paket dari PC 1 ke PC 4, maka hasilnya akan sukses. Lalu kita akan coba kirim dari PC 2 ke PC 4. Nah, maka oke teman-teman, seperti itu saja penjelasan bab 13 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.